Ya makanya jangan dipancing. Kau minta si Niki baik kan dia. Tanpa disuruh loh. Menyalam itu dengan kalau kalian tengok Kak bahasa tubuhnya. Iya. Itu keren banget. Karena bisa saja orang bersalam hanya dengan tanpa menurunkan bahunya kok. Tapi dia tidak diturunkannya. Jadi semangatlah kalian yang hanya modal untuk memutarbalikkan cerita, menambah kisah, memanggil dan berkumpul menyatukan pasukan-pasukan sakit hati. Semakin kalian berkumpul, semakin kalian berkoar, semakin terlihat bahwa kalian adalah kumpulan orang-orang lemah. 1 lawan 1 kalian gak mampu. Masa kalian harus tambah personil tiap hari pasukan barisan sakit hati? Si ini juga dulu, si ini juga dulu. Tengok tadi. Ya kan gue bilang kan kok, Nikita itu adalah tipikal manusia. Kalau dia marah, dia marah. Dia nggak suka, dia nggak suka. Iya. Itu dia. Tapi keren tadi dari cara nyalam dia. Tahu kok yang ku tengok apa? Cuman 2. Bahasa tubuh si Nikita dan raut wajah adik awak Indah Manurung. Adik awak itu. Udah kau transfer adekmu? Rapi kali rambut adik. Kalau yang kemarin rambut adik awak itu kan catokannya itu kan masih agak kaku banget. Kalau tadi catokannya udah agak-agak alami gitu. Cantik adik awak. Bagaimana pendapat Mambel yang pos-pos tadi diwawancarai terus dia masih tetap saja menggaungkan Chef Mail? Yang mana? Dia menggaungkan tetap Chef Mail gitu loh. Seakan-akan Nikita akan menjahati si Mail gitu loh. Oh iya, karena dari kemarin kan ada isu rumor yang dikembangkan bahwa di sini akan yang ditumbalkan adalah Mail. Seperti itu kan? Dan ini adalah cara halus. Ini mungkin adalah cara halus para pemain-pemain baru. Ngerti nggak kok? Pemain-pemain baru. Untuk memecah. Karena mereka ini sudah kehabisan akal. Sudah tidak ada cara lagi bagaimana untuk memberatkan seorang Nikita Mirzani. Mereka sudah tertampar dengan fakta. Mereka sudah gumoh dengan fakta yang ada. Maka cara inilah yang diambil. Supaya apa? Mail memiliki perasaan kesal, benci, tidak percaya, keraguan terhadap Nikita Mirzani. Itu yang sedang mereka lakukan. Dan akhirnya mungkin para pendukung Nikita Mirzani itu bisa pecah gitu ya. Tapi Nggak kita akan bisa sayang, nggak akan bisa. itu masalahnya keluar dari mulutnya dia yang penuh dengan angkara dan duka gitu loh. Coba keluar dari mulutnya siapa gitu loh ya yang agak bagus-bagus gitu loh. Maksudku gini loh kok, aku sering berhadapan, aku juga sering kok ribut sama orang. Jika kau harus mendekati banyak orang yang pernah menjadi musuhku ataupun orang yang selalu dekat denganku, itu tandanya kau tidak mampu. Itu tandanya kau kehabisan peluru. Kau harus menggandeng orang banyak. Udah sering kali aku kok kalau ribut sama orang juga kayak gini, nggak bisa lawan awak. Digandengnya mantan-mantan musuh awak, digandengnya orang-orang sekitar awak. Ya kan? Nyari apa? Nyari bahan karena udah nggak ada lagi. Mereka tuh udah nggak bisa melawan lagi gitu loh. Padahal sebenarnya trik-trik yang begini tidak perlu digunakan karena apa? Toh pengadilan kan jalan. Kecuali Niki tidak ditahan. Ini Niki loh ditahan. Ini yang paling aneh bagi aku. Niki ditahan, kalian ngapain repot? Kecuali si Niki ini tidak ditahan. Koar-koar. Ini kan Niki ditahan. Sudah sampai di sana ya berarti sesuai dengan keinginan kalian. Keinginan kalian sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Hei, bapak kalian nggak jenderal loh. Kayak mana tadi kok? Sesuai kesepakatan yang. Oh iya, inilah aku bilang kenapa ini adalah sebuah jebakan. Ingat nggak? Pertama kali ada VT-ku itu kok. Record aku nge-live yang beredar. Ini adalah sebuah jebakan. Karena jelas preskonnya Fitri Sauteru kemarin bilang apa? Kita sudah sepakat. Catat itu. Kita sudah sepakat hanya karena Melvina ataupun Daviena sudah tidak mau lagi menjadi saksi di pengadilan, dia disebut tidak beradab. Itu poin yang kuambil. Dia disebut adalah sebagai manusia yang culas. Allah padahal penting. Kuotamu agak geser. Wifi-mu agak goyang tadi. Ulang. Ini hasil dari preskon kemarin, aku udah bilang ini adalah jebakan. Kalau benar lah Daviena lah katanya korban. Ya buat laporan lah sendiri.
Sales aku ya, buat laporan lah sendiri. Ini kan memang jebakan ini kayak gini kalian berkumpul kalian. Hanya untuk menjatuhkan Nikita. Lalap. Aku kok kalau disuruh 2 kali payah, jujur aja kok refleks ini semua kok. Ah, beda kan omonganku yang tadi dengan sekarang kan? Enggak, jujur Ya, aja. agak. Ya. Beda karena apa? Ini refleks. Ah, minta maaf aku. Mambel wartawan berantem sama Bujar di mana? Terus ini si Emma Waroka laporin grup sebelah. Kenapa? Dia waktu di TV One itu pokoknya intinya dia di ngomong nenek-nenek gitu, terus disaksikan orang banyak gitu loh. Sekarang gini kok. Memang beda orang, beda treatment, beda cara membela diri. Cuman itu untuk siapa yang Marga Kaban ya? Yang pengacara juga kan? Si Anus. Enggak lah, yang ngomong Emma Waroka nenek dan Barbie Kumalasari nenek itu kan si Kaban. Yang katanya mukul. Jadi gini untuk kau Kaban. Ini kau ya Kaban ya. Kita sama-sama perantau dekku. Sama-sama kalak karo kita. Kamu kalak karo, adik aku kalak karo. Bagi kalak karo enda bersembiring beramana karo-karo Sinuraya. Iya, sembiring mergana. Kalau kita baru datang dari kampung, baru nginjak ibu kota, banyak diam. Banyak tutup mulut. Banyak belajar, banyak melihat. Simpan di dalam otak. Jangan ikut-ikutan lancang, banyak cakap, banyak gaya. Kulit berminyak. Ini aku yang ngomong, ini aku kakak kau Kaban. Ini aku kakak kau Kaban. Terus satu lagi untuk kau ya Kaban yang aku kasih tau sama kau. Barbie Kumalasari dan Emma Waroka wajib menjadi seorang nenek, wajib menjadi seorang oma karena dia adalah wanita memiliki rahim dan bisa pektai. Kalau kau banyak cakap, kenapa kau nggak pakai rok? Kok nanggung? Masa ada seorang pengacara sedang preskon bahwa dia adalah korban katanya. Tapi cara mainmu jangan kita bawa kelakuan kampungan kita, apalagi itu disiarkan, apalagi itu di depan wartawan. Emma dan Barbie wajib menjadi nenek. Kalau kau kayak perempuan mulutmu, kau laporkan ini aku Kaban. Iya kan? Kan yang benar. Wajib menjadi nenek. Tapi Emma Waroka dan Barbie berhak mengambil langkahnya sendiri. Karena mereka merasa seperti, lah apa sih gue? Kenapa gue lo bilangin gitu kan? Jatuhnya kan kayak menghina kan? Coba kau yang digituin gimana Mambel? Ya betul, aku wajib menjadi nenek. Tandanya aku subur. Masalah kau di mana? Gue bilang lah, aku perempuan, aku dipakai lakiku. Aku bisa membesarkan anakku. Katanya 4 hari enggak? Saya lihat VT-mu itu 4 hari enggak dipakai lakimu. Langsung dipakai malam itu juga. Gol barang. Cara nyindir laki awak kayak gitu aja kok. Langsung dipakai gol malam itu. Habis cerita. Aku juga kalau nggak dijama mau aku bikin VT kayak gitu ya, biar dijama juga aku gitu ya. Mau aku pakai caramu itu ya. Jadi gini ya Kaban ya, kenapa aku bilang kalau kita datang dari kampung jangan banyak tingkah. Karena kau sendiri yang mengakui di preskonmu itu. Jangan karena saya orang kampung baru datang dari kampung. Sama kita bos. Intinya di mana tempat baru yang kau injak, tutup mulut. Banyak belajar, apalagi kayak rumah baru lah kok. Kita masuki rumah baru ini. Kita ini kan beda kan kebiasaannya kan. Iya dong, sekolah baru banyak diam. Jangan ilmu aja yang kau asah, ilmu aja yang kau asah. Tapi kau lupa untuk cara berbicara. Ada keributan di depan PN. Biar orang itu ribut-ribut. Bagian orang itu ribut di PN, bagian kami ribut di sini. Apa masalah kak? Punya tugas masing-masing. Iya, itu kita sudah ada porsinya masing-masing. Rame di pengadilan, wajar sayang. Apalagi habis sidangnya Nikita Mirzani. Coba kalau sidangnya misal, yang sidang ini misal ini yang bersidang bukan Nikita, nggak akan serame itu. Jangankan orang berantem, polisi aja turun banyak kok yang ngepam. Inilah value seorang Nikita Mirzani. Ya. Kak, aku pusing gak selesai-selesai. Jangan kau pikirkan sayang. Lepas otakmu, letakkan di freezer. Habis cerita. Ngapain kau pikirkan? Mulutku sekarang lagi lancar kok. Ya, habis bangun tidur dia. Itu apa on fire dia. Tadi orang pada sidang, pada ribut dia tidur. Baru bangun dia.
Kok aku kan live kan biasa kayak gini malam kan. Sampai pagi. Ku tunggu ya jam 8 aku naik. Karena udah gak kuat aku. Naik aku kan. Maksudku sambil tiduran. Ketiduran aku betul. Ricu itu gak biar. Itu coba lihat rame wartawan. Lihat. Nareme nggak nalakon. Apa rupanya itu? Iya kan? Jadi kalau kalian itu masih berusaha memutar cerita lagi, ini pasti akan ada olok-olokan lagi. Ya makanya jangan dipancing. Kau minta si Niki baik kan dia? Tanpa disuruh loh. Menyalam itu dengan kalau kalian tengok Kak bahasa tubuhnya. Iya. Keren banget. Karena bisa saja orang bersalam hanya dengan tanpa menurunkan bahunya kok. Tapi dia tidak diturunkannya. Jadi semangatlah kalian yang hanya modal untuk memutarbalikkan cerita, menambah kisah, memanggil dan berkumpul menyatukan pasukan-pasukan sakit hati. Semakin kalian berkumpul, semakin kalian berkoar, semakin terlihat bahwa kalian adalah kumpulan orang-orang lemah. 1 lawan 1 kalian gak mampu. Masa kalian harus tambah personil tiap hari pasukan barisan sakit hati? Si ini juga dulu, si ini juga dulu. Tengok tadi. Ya kan aku bilang kan kok, Nikita itu adalah tipikal manusia. Kalau dia marah, dia marah. Dia gak suka, dia gak suka. Iya. Itu dia. Tapi keren tadi dari cara nyalam dia. Tahu kok yang ku tengok apa? Cuman 2. Bahasa tubuh si Nikita dan raut wajah adik awak Indah Manurung. Adik awak itu. Udah kau transfer adekmu? Rapi kali rambut adik. Kalau yang kemarin rambut adik awak itu kan catokannya itu kan masih agak kaku banget. Kalau tadi catokannya udah agak-agak alami gitu. Cantik adik awak. Bagaimana pendapat Mambel yang pos-pos tadi diwawancarai terus dia masih tetap saja menggaungkan Chef Mail? Yang mana? Dia menggaungkan tetap Chef Mail gitu loh. Seakan-akan Nikita akan menjahati si Mail gitu loh. Oh iya. Karena dari kemarin kan ada isu rumor yang dikembangkan bahwa di sini akan yang ditumbalkan adalah Mail. Seperti itu kan? Dan ini adalah cara halus. Ini mungkin adalah cara halus para pemain-pemain baru. Ngerti nggak kok? Pemain-pemain baru. Untuk memecah. Karena mereka ini sudah kehabisan akal. Sudah tidak ada cara lagi bagaimana untuk memberatkan seorang Nikita Mirzani. Mereka sudah tertampar dengan fakta. Mereka sudah gumoh dengan fakta yang ada. Maka cara inilah yang diambil. Supaya apa? Mail memiliki perasaan kesal, benci, tidak percaya, keraguan terhadap Nikita Mirzani. Itu yang sedang mereka lakukan. Dan akhirnya mungkin para pendukung Nikita Mirzani itu bisa pecah gitu ya. Nggak Tapi kita akan bisa sayang. Nggak akan bisa. itu masalahnya keluar dari mulutnya dia. Yang penuh dengan angkara dan duka gitu loh. Coba keluar dari mulutnya siapa gitu loh ya yang agak bagus-bagus gitu loh. Maksudku gini loh kok, aku sering berhadapan. Aku juga sering kok ribut sama orang. Jika kau harus mendekati banyak orang yang pernah menjadi musuhku ataupun orang yang selalu dekat denganku, itu tandanya kau tidak mampu. Itu tandanya kau kehabisan peluru. Kau harus menggandeng orang banyak. Udah sering kali aku kok kalau ribut sama orang juga kayak gini, nggak bisa lawan awak. Digandengnya mantan-mantan musuh awak, digandengnya orang-orang sekitar awak. Ya kan? Nyari apa? Nyari bahan karena udah nggak ada lagi. Mereka tuh udah nggak bisa melawan lagi gitu loh. Padahal sebenarnya trik-trik yang begini tidak perlu digunakan karena apa? Toh pengadilan kan jalan. Kecuali Niki tidak ditahan. Ini Niki loh ditahan. Ini yang paling aneh bagi aku. Niki ditahan, kalian ngapain repot? Kecuali si Niki ini tidak ditahan. Koar-koar. Ini kan Niki ditahan. Sudah sampai di sana ya berarti sesuai dengan keinginan kalian. Keinginan kalian sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Hei, bapak kalian gak jenderal loh. Kayak mana tadi kok? Sesuai kesepakatan yang. Oh iya, inilah aku bilang kenapa ini adalah sebuah jebakan. Ingat gak? Pertama kali ada VT-ku itu kok. Record aku nge-live yang beredar. Ini adalah sebuah jebakan. Karena jelas preskonnya Fitri Sauteru kemarin bilang apa? Kita sudah sepakat. Catat itu.
Kita sudah sepakat hanya karena Melvina ataupun Daviena sudah tidak mau lagi menjadi saksi di pengadilan, dia disebut tidak beradab. Itu poin yang kuambil, dia disebut adalah sebagai manusia yang culas. Allah, padahal penting. Kuotamu agak geser. Wifi-mu agak goyang tadi. Ulang. Ini hasil dari preskon kemarin, aku udah bilang ini adalah jebakan. Kalau benar lah Daviena lah katanya korban. Ya buat laporan lah sendiri. Selas aku ya, buat laporan lah sendiri. Ini kan memang jebakan ini kayak gini, kalian berkumpul kalian. Hanya untuk menjatuhkan Nikita. Lalap. Aku kok kalau disuruh 2 kali payah, jujur aja kok refleks ini semua kok. Beda kan omonganku yang tadi dengan sekarang kan? Enggak, jujur Ya, aja. agak. Ya. Beda karena apa? Ini refleks. Minta maaf aku. Mambel wartawan berantem sama Bujar di mana? Terus ini si Emma Waroka laporin grup sebelah. Kenapa? Dia waktu di TV One itu pokoknya intinya dia di ngomong nenek-nenek gitu, terus disaksikan orang banyak gitu loh. Sekarang gini kok. Memang beda orang, beda treatment, beda cara membela diri. Cuman itu untuk siapa yang Marga Kaban ya? Yang pengacara juga kan? Si Anus. Enggak lah, yang ngomong Emma Waroka nenek dan Barbie Kumalasari nenek itu kan si Kaban. Yang katanya mukul. Jadi gini untuk kau Kaban. Ini kau ya Kaban ya. Kita sama-sama perantau dekku. Sama-sama kalak karo kita. Kamu kalak karo, adik aku kalak karo. Bagi kalak karo enda bersembiring beramana karo-karo Sinuraya. Iya, sembiring mergana. Kalau kita baru datang dari kampung, baru nginjak ibu kota, banyak diam. Banyak tutup mulut. Banyak belajar, banyak melihat. Simpan di dalam otak. Jangan ikut-ikutan lancang, banyak cakap, banyak gaya. Kulit berminyak. Ini aku yang ngomong, ini aku kakak kau Kaban. Ini aku kakak kau Kaban. Terus satu lagi untuk kau ya Kaban yang aku kasih tau sama kau. Barbie Kumalasari dan Emma Waroka wajib menjadi seorang nenek, wajib menjadi seorang oma karena dia adalah wanita memiliki rahim dan bisa pektai. Kalau kau banyak cakap, kenapa kau nggak pakai rok? Kok nanggung? Masa ada seorang pengacara sedang preskon bahwa dia adalah korban katanya. Tapi cara mainmu jangan kita bawa kelakuan kampungan kita, apalagi itu disiarkan, apalagi itu di depan wartawan. Emma dan Barbie wajib menjadi nenek. Kalau kau kayak perempuan mulutmu, kau laporkan ini aku Kaban. Iya kan? Kan yang benar. Wajib menjadi nenek. Tapi Emma Waroka dan Barbie berhak mengambil langkahnya sendiri. Karena mereka merasa seperti, lah apa sih gue? Kenapa gue lu bilangin gitu kan? Jatuhnya kan kayak menghina kan? Coba kau yang digituin gimana Mambel? Ya betul, aku wajib menjadi nenek. Tandanya aku subur. Masalah kau di mana? Kau bilang lah, aku perempuan, aku dipakai lakiku. Aku bisa membesarkan anakku. Katanya 4 hari enggak? Saya lihat VT-mu itu 4 hari enggak dipakai lakimu. Langsung dipakai malam itu juga. Gol barang. Cara nyindir laki awak kayak gitu aja kok. Langsung dipakai gol malam itu. Habis cerita. Aku juga kalau nggak dijama mau aku bikin VT kayak gitu ya, biar dijama juga aku gitu ya. Mau aku pakai caramu itu ya. Jadi gini ya Kaban ya, kenapa aku bilang kalau kita datang dari kampung jangan banyak tingkah. Karena kau sendiri yang mengakui di preskonmu itu. Jangan karena saya orang kampung baru datang dari kampung. Sama kita bos. Intinya di mana tempat baru yang kau injak, tutup mulut. Banyak belajar, apalagi kayak rumah baru lah kok. Kita masuk di rumah baru ini. Kita ini kan beda kan kebiasaannya kan. Iya dong, sekolah baru, banyak diam. Jangan ilmu aja yang kau asah, ilmu aja yang kau asah. Tapi kau lupa untuk cara berbicara. Ada keributan di depan PN. Biar orang itu ribut-ribut. Bagian orang itu ribut di PN, bagian kami ribut di sini. Apa masalah kak? Punya tugas masing-masing. Iya, itu kita sudah ada porsinya masing-masing. Lagi rame di pengadilan, wajar sayang. Apalagi habis sidangnya Nikita Mirzani. Coba kalau sidangnya misal
Yang sidang ini, misal ini yang bersidang bukan Nikita, nggak akan serame itu. Jangankan orang berantem, polisi aja turun banyak kok yang ngepam. Inilah value seorang Nikita Mirzani. Ya. Kak, aku pusing nggak selesai-selesai. Jangan kau pikirkan sayang. Lepas otakmu, letakkan di freezer. Habis cerita, ngapain kau pikirkan? Mulutku sekarang lagi lancar kok. Ya, habis bangun tidur dia. Itu apa on fire dia. Tadi orang pada sidang, pada ribut dia tidur. Baru bangun dia. Kok aku kan live kan biasa kayak gini malam kan. Sampai pagi. Ku tunggu ya jam 8 aku naik. Karena udah nggak kuat aku. Naik aku kan. Masukku sambil tiduran. Ketiduran aku betul. Ricu itu gak biar. Itu coba lihat rame wartawan. Lihat. Nareme nggak nalakon. Apa rupanya itu? Ya kan? Jadi kalau kalian itu masih berusaha memutar cerita lagi, ini pasti akan ada olok-olokan lagi.